Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Rifa Karina dengan akhiran NIM 1009. Aku dari Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Jadi kali ini aku akan memaparkan secara singkat hasil penelitianku dengan judul Dampak Sampah Terhadap Kualitas Lingkungan di Pasar Tanjung, Kabupaten Jember. Alasanku mengambil judul ini karena sampah menjadi salah satu masalah lingkungan yang cukup serius. Nah, pasar tradisional merupakan salah satu sumber utama masalah sampah. Salah satu pasar terbesar di wilayah Jember yaitu Pasar Tanjung. Pasar ini berperan sebagai pusat kegiatan perekonomian sehingga banyak pedagang dan pengunjung yang berdatangan. Hal ini tentu meningkatkan volume sampah sehingga bisa menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan, mulai dari pencemaran udara akibat bau sampah yang membusuk hingga pencemaran saluran air yang berpotensi menyebabkan banjir dan penyebaran penyakit. Selain itu, minimnya pengelolaan sampah di Pasar Tanjung menjadi tantangan tersendiri, mengingat Pasar Tanjung merupakan salah satu pusat kegiatan ekonomi di Kabupaten Jember. Jadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak sampah terhadap kualitas lingkungan di Pasar Tanjung. Diharapkan hasil penelitian ini bisa memberikan kontribusi terhadap kebijakan pengelolaan sampah yang lebih baik di pasar tradisional, serta dapat meningkatkan kualitas lingkungan di daerah tersebut. Berdasarkan riset terdahulu yang dilakukan oleh Santoso pada tahun 2020 dengan judul Pengelolaan Sampah di Pasar Tradisional dan Dampaknya Terhadap Lingkungan Perkotaan, mengungkapkan bahwa pasar tradisional menyumbang hingga 60% dari total sampah di kota dengan sekitar 70% diantaranya merupakan sampah organik. Sedangkan penelitian lain yang dilakukan oleh Widya Astuti pada tahun 2021 dengan judul Dampak Sampah Plastik Terhadap Kualitas Tanah di Sekitar Pasar Tradisional menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah seringkali tidak dilaksanakan secara konsisten karena kurangnya pemantauan. Meskipun demikian, belum ada penelitian mendalam yang menjelaskan secara spesifik bagaimana sampah yang dihasilkan oleh Pasar Tanjung dapat memengaruhi kualitas lingkungan di sekitarnya. Oleh sebab itu, penelitian ini akan berfokus pada dampak sampah terhadap lingkungan di Pasar Tanjung, Kabupaten Jember. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena menggali informasi secara mendalam mengenai kondisi lingkungan dan pengelolaan sampah di Pasar Tanjung. Proses penelitian dilakukan melalui observasi dan wawancara langsung dengan pedagang, pembeli, dan pengelola pasar. Selain itu, menggunakan data sekunder seperti jurnal, internet, artikel, laporan tertulis, dan berbagai sumber lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengurangi timbunan sampah sehingga diharapkan permasalahan lingkungan di Pasar Tanjung dapat segera diatasi. Nah, untuk hasil dan pembahasannya, yang pertama yaitu kondisi sampah di Pasar Tanjung. Penelitian menunjukkan bahwa volume sampah di Pasar Tanjung sangat tinggi dan hanya sebagian kecil dari total sampah tersebut yang berhasil diangkut secara efektif ke TPA. Sampah di Pasar Tanjung didominasi oleh sampah yang berasal dari makanan, plastik, dan bahan kemasan. Sampah-sampah tersebut tidak dipisahkan sehingga menyulitkan proses pemilahan di TPA. Selain itu, jumlah fasilitas tempat sampah yang tersedia di pasar juga tidak memadai untuk menampung banyaknya sampah. Akibatnya, sampah cenderung menumpuk di sekitar area pasar. Yang kedua, sistem pengelolaan sampah. Hasil survei menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Pasar Tanjung masih memerlukan perbaikan. Saat ini belum tersedia tempat pemilahan sampah maupun fasilitas pengolahan yang memadai. Sampah yang dihasilkan hanya diangkut dan langsung dibuang ke TPA tanpa melalui proses daur ulang. Kondisi ini memicu penumpukan sampah yang nantinya akan menciptakan lingkungan pasar yang tidak sehat. Yang ketiga, dampak terhadap lingkungan. Penumpukan sampah di Pasar Tanjung membawa berbagai masalah pencemaran lingkungan, seperti bau tidak sedap, potensi penyebaran penyakit, dan pencemaran saluran air. Sampah plastik yang membutuhkan waktu lama untuk terurai dapat mencemari tanah dan saluran air di sekitar Pasar Tanjung. Sedangkan sampah organik yang membusuk menjadi tempat berkembangnya bakteri, berpotensi menimbulkan penyakit. Situasi ini jelas membahayakan kesehatan para pedagang, pengunjung pasar, serta kualitas lingkungan setempat. Yang keempat yaitu ketidakefektifan kebijakan. Hasil wawancara dengan pengelola Pasar Tanjung menunjukkan bahwa meskipun telah ada kebijakan pengelolaan sampah, pelaksanaannya masih sangat lemah. Di pasar ini, tempat pemilahan sampah yang memadai belum tersedia sehingga semua sampah dicampur dan langsung dibuang ke TPA. Kurangnya pengawasan serta rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilahan sampah semakin memperparah kondisi pengelolaan sampah di Pasar Tanjung. Yang kelima, kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat berperan penting untuk mengatasi masalah sampah yang ada di Pasar Tanjung. Jika kesadaran masyarakat rendah, pasar akan semakin kumuh karena dipenuhi oleh tumpukan sampah.
Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para pedagang, tetapi juga oleh para pengunjung pasar. Sebagian besar di antara mereka masih kurang peka dan tidak menyadari pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Kebiasaan buruk membuang sampah sembarangan di area pasar masih saja terjadi sehingga kondisi Pasar Tanjung terlihat kumuh. Yang keenam, solusi pengelolaan sampah. Yang pertama, memisahkan antara sampah organik dan non-organik. Yang kedua, menambah jumlah tempat sampah sesuai dengan kapasitas pasar. Yang ketiga, mengangkut sampah secara rutin. Yang keempat, mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya kebersihan dan pengelolaan sampah. Dan yang kelima, berikan sanksi tegas kepada pelaku yang membuang sampah di area pasar. Jadi dibutuhkan kerjasama antara pemerintah, pengelola pasar, dan masyarakat agar Pasar Tanjung bisa menjadi pasar yang bersih dan sehat. Nah, untuk kesimpulannya, pengelolaan sampah yang tidak optimal memiliki dampak serius terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Sampah yang dihasilkan seringkali tidak dikelola dengan baik sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan. Kondisi ini diperburuk oleh rendahnya kesadaran masyarakat karena membuang sampah tidak pada tempatnya. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan adanya kerjasama antara pemerintah, pengelola pasar, dan masyarakat. Dengan penerapan sistem pengelolaan sampah yang lebih baik, diharapkan Pasar Tanjung bisa menjadi pasar yang bersih, sehat, dan ramah lingkungan. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.